Shalom adik-adik, udah siap untuk ibadah online hari ini kan? Dan pastinya adik-adik penasaran dong siapa pemenang lomba menyanyi 5 roti dan 2 ikan. Tapi sekarang kita mau ibadah online dulu ya. Jadi siapkan hati adik-adik dan jangan lupa Alkitabnya. Dan kita mulai ibadah online hari ini. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar hari ini? Yesus Maha Dahsyat. Yes. Kembali lagi di sekolah minggu online kita. Hari ini kita mau mulai sekolah minggu online kita. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan kalau Tuhan masih boleh menyertai kita di setiap kehidupan kita. Kita mau angkat satu lagu pujian kita, beri syukur, beri puji. Buat segala rencanamu, ku beri syukur dan pujian bagimu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Kita ulang lagu ini dari awal. Buat segala rencanamu, ku beri syukur dan pujian bagimu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikan. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Beri syukur, beri puji, Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Ku yakin rahmat-Mu besertaku. Ku yakin rahmat-Mu besertaku. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, ini setiap syukur kami Tuhan, ini setiap pujian kami Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami hanya ke dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau masih boleh memberkati kami sampai detik ini Tuhan. Sebentar Tuhan kami mau memulai ibadah kami, ibadah sekolah minggu online kami. Biarlah Tuhan Kau hadir dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan ada sukacita dari surga meliputi dimanapun kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap untuk memulai ibadah sekolah minggu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah sekarang kakak mau tanya, pelangi itu indah gak sih? Indah. Ada yang lebih indah loh dari pelangi, ada yang tahu? Apa tuh kak? Kasih Yesus. Kita mau nyanyi lagu Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih
indah, oh indah kasih Yesus. Indah, indah, oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus. Indah, indah, oh indah kasih Yesus. Indah, indah, oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus. Indah, indah, oh indah kasih Yesus. Indah, indah, oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Kasih Yesus itu nggak cuma indah loh, tapi selalu bertambah-tambah setiap harinya. Bertambah dalam, bertambah lebar, bahkan bertambah tinggi. Kita mau angkat satu lagu pujian, bertambah-tambah dalam. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi lautan, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi lautan, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi lautan, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau sikap yang baik. Kita mau angkat satu lagu pujian, Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku
tenang sebab Kau Allahku. Kita ulang lagi nih dari awal. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Saat badai Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. kita bersatu dalam doa. Kami tenang Tuhan sebab kami tahu Engkau adalah Allah kami Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami, pikiran kami, jiwa kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati kakak-kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Yesus Maha Dahsyat. Yes. Oke, pada pagi hari ini Kak Gren mau melanjutkan atau kita mau melanjutkan pendengaran atau pembacaan firman Tuhan tentang mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus masih ada di bumi. Nah, ceritanya saat ini itu ya berbau-bau menyeramkan ya, tapi sebenarnya itu nggak seram karena itu tentang Tuhan Yesus mengusir roh jahat. Nah, pada penasaran kan? Oke, coba sekarang cari posisi yang paling enak, duduk yang manis, tapi tetap sopan ya, supaya kita mendengarkan firman Tuhan sekarang. Adik-adik, siapa yang pernah datang ke kuburan? Mungkin udah pada pernah semua ya, untuk menghadiri ibadah pemakaman atau melihat kuburan keluarga. Menurut adik-adik nih, kuburan itu serem atau enggak? Yo, serem atau enggak kuburan? Sebenarnya ya, kalau menurut Kak Gren, kuburan itu tuh enggak seram. Cuma yang bikin kuburan itu terkesan menyeramkan itu karena adanya film-film horor yang syutingnya itu biasanya di tempat-tempat sepi, tempat gelap, di kuburan salah satunya. Dan kalaupun kuburan itu seram, ya kita nggak perlu takut juga ya, karena kan ada Tuhan Yesus. Nah, ngomong-ngomong soal kuburan, Alkitab itu mencatat kisah tentang seorang yang kerasukan roh jahat. Dan dia tinggalnya selalu di kuburan-kuburan gitu. Gimana kisah dan kelanjutannya? Nah, hari ini Kak Gren mau ceritain buat adik-adik. Bacaannya atau ceritanya itu terambil dari Markus 5 ayat 1-15. Markus 5 ayat 1-15. Lalu lompat ke ayat 18-20. Lompat ke ayat 18-20. Judulnya itu Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa.
mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Oke, Kak Green bacain ya. Markus 5 ayat 1. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun di perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakannya. Jadi orang ini dirantai, tapi rantainya itu putus sama orang ini, sama orang yang kerasukan roh jahat ini. Lanjut lagi ya, ayat 5. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan suara keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Jadi ini jawaban dari roh jahat itu ya. Ayat 10. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu dan biarkanlah kami memasukinya." Jadi roh yang dalam orang kerasukan ini minta kepada Tuhan Yesus supaya dia itu dipindahin ke babi-babi yang sedang mencari makan. Oke, lanjut ayat 13. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi. Babi-babi itu, kawanan babi-babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu, terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Jadi berarti kalau dari sini kan dibilang sudah berpakaian dan sudah waras. Berarti sebelumnya dia itu kayaknya nggak berpakaian ya, dan nggak waras, karena kayak tadi kan dia bilang, Alkitab ini bilang kalau dia itu memukuli dirinya pakai batu. Tapi setelah roh itu dikeluarkan, orang yang tadinya kerasukan legion itu, dia jadi waras. Oke, lanjut ayat 18. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Ayat 19. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Ayat 20. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Dalam kisah ini, Alkitab itu menggambarkan betapa menyedihkannya orang Gerasa itu karena dirasuki oleh roh jahat. Bukan 1-2 aja yang merasuki, tapi banyak. Jadi karena begitu banyaknya sampai-sampai roh jahat tersebut menamakan dirinya itu Legion. Jadi roh-roh jahat itu pas ditanya siapa namamu, dibilang kan Legion. Nah, sebenarnya Legion ini tuh nama sekumpulan pasukan. Nama sekumpulan pasukan Romawi yang jumlahnya sangat besar. Kira-kira sebanyak 6.000 orang. Nah, Legion yang merasuki orang Gerasa tersebut belum tentu jumlahnya 6.000.
Tetapi faktanya adalah roh jahat yang memasuki orang tersebut, jumlahnya itu sangat banyak, yang dibuktikan dengan jumlah babi yang dirasuki itu ada berapa ekor? Jadi babi yang dirasuki itu ada 2000 ekor. Bayangin aja tuh. Coba, satu roh jahat aja kalau masuk ke orang pasti sudah nyusahin banget ya. Dan pasti orangnya itu kasihan banget tuh. Itu cuma satu roh jahat. Tapi ini yang merasukinya itu 2000. Seandainya 2000 benar ya, seperti perhitungan atau jumlah babi, 2000 roh jahat. Wah, itu pasti menyusahin banget itu. Lalu kondisi yang dialami orang Gerasa tersebut itu membuat hidupnya tidak berarti, malah justru menambah orang-orang di sekitarnya termasuk keluarga untuk menjauhkan dia, karena dia itu sudah berbahaya. Bahkan dia itu berbahaya untuk dirinya sendiri juga, seperti yang tadi diceritakan ya, kalau dia itu juga mukulin dirinya dengan batu. Tuhan Yesus datang memberi sebuah harapan yang cerah, perubahan hidup. Legiun pun diusir dan diperintahkan untuk pindah ke sejumlah babi-babi. Ini justru menimbulkan kerugian bagi pemilik babi-babi itu, karena babi-babinya setelah dirasuki roh jahat, dia lompat dan mati lemas di danau, kata dia di ceritanya ya. Namun bagi Tuhan Yesus itu bukan masalah, karena orang Gerasa tersebut jauh lebih berharga daripada banyaknya babi tersebut, 2000 babi. Nah, setelah Tuhan Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa tersebut, terjadi perubahan hidup yang besar. Tadinya orang itu tidak berpakaian menjadi berpakaian. Tadinya orang itu dianggap membahayakan menjadi begitu tenang. Tadinya kita udah baca juga bahwa orang Gerasa tersebut duduk, yang tadinya hidupnya tidak berarti bagi orang lain, bahkan bagi dirinya sendiri, menjadi berarti bagi orang lain. Dan kemudian menceritakan perbuatan Tuhan Yesus sampai ke daerah Dekapolis, itu daerah di luar wilayah tinggalnya. Karena ketika ia meminta izin kepada Tuhan Yesus untuk mengikuti Tuhan Yesus malah menyuruh orang tersebut untuk pergi dan menceritakan apa yang telah terjadi terhadap dirinya. Jadi secara nggak langsung, atau ya secara langsung lah ya, itu Tuhan Yesus menyuruh dia untuk memberitakan Injil tentang perbuatan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kisah ini kasih kita suatu pelajaran berharga loh, yaitu, dengerin ya, Tuhan Yesus itu sanggup mengubahkan hidup seseorang dari yang tadinya bukan apa-apa menjadi orang yang bisa berguna untuk sesama, bahkan dia bisa untuk memuliakan Allah dan memberitakan Injil, jadi berkat untuk orang lain. Nah, adik-adik, kita gak kayak orang Gerasa tadi kan, yang kerasukan roh jahat atau telanjang, mukul-mukulin diri pakai batu. Enggak kan, kita nggak kayak gitu ya. Jadi kalau orang Gerasa yang tadinya separah itu aja bisa berubah karena adanya Tuhan Yesus, karena perbuatan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus juga pasti sanggup mengubahkan hidup kita yang tidak lebih parah daripada orang Gerasa yang kerasukan setan-setan tersebut. Ya, kalau kita kan ya masih bisa tinggal di rumah bersama keluarga, hidup, terus tidurnya masih di kamar, nggak di pekuburan kayak orang Gerasa yang kemasukan roh-roh jahat. Pasti Tuhan Yesus juga bisa mengubahkan hidup kita menjadi anak-anak yang lebih baik, menjadi anak-anak yang lebih pintar. Kalau misalkan adik-adik mau belajar, pasti Tuhan Yesus bantu adik-adik menjadi lebih pintar. Dan ditambah lagi jika adik-adik rajin menabung, mengasihi orang tua, terutama mengasihi Tuhan Yesus, pasti banget nih, pasti masa depan adik-adik itu jauh lebih baik, karena kita itu taat kepada Tuhan, orang tua, dan sesama. Jadi kalau misalkan kita ingin hidup berubah, hidup diubahkan oleh Tuhan, kita itu juga harus berusaha menjadi apa yang dimau oleh Tuhan. Tuhan Yesus ingin adik-adik
baca Alkitab yang rajin, memuji Tuhan yang rajin. Pasti kebaikan akan mengikuti adik-adik sampai masa depan adik-adik. Oke, sekian ya cerita dari Kak Gren. Sekarang kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapak karena atas pembacaan cerita dari Alkitab tadi ya Bapak. Engkau mengingatkan kami ya Bapak bahwa hidup kami bisa terubahkan menjadi lebih baik lagi, dan masa depan kami akan menjadi masa depan yang penuh harapan, masa depan yang cerah jika kami melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Kami hormat kepada orang tua, kami taat kepada guru, menyayangi sesama, dan juga kami selalu memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, walaupun kami pada hari ini beribadah online, tapi kami percaya Bapa bahwa suatu saat nanti keadaan akan lebih membaik juga, dan kami juga akan berkumpul bersama di gereja untuk memuji dan memuliakan Engkau. Berkatilah kami sepanjang hari ya Bapa, sampai masa depan kami dan seterusnya ya Bapa. Teruslah pegang tangan kami, dan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, gimana firman Tuhannya? Nggak seram kan ya? Tapi pada ngerti kan maksudnya apa? Jadi intinya itu, Tuhan Yesus itu bisa mengubahkan apapun kondisi kita, asalkan kita mau datang kepada Tuhan Yesus dan mau berubah. Oke, buat ayat hafalan minggu ini itu terambil dari Amsal 23 ayat 18. Bunyinya seperti ini ya. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dari Amsal 23 ayat 18. Oke, buat adik-adik yang sudah hafal, jangan lupa dikirim rekamannya ataupun videonya dan aktivitas saat mendengarkan firman dan saat ibadah ke kakak-kakak koordinatornya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Matius 6 ayat 8b. Matius 6 ayat 8b. Matius 6 ayat 8b. 6 ayat 8b. Matius 6 ayat 8b. Matius 6 ayat 8b. Matius 6 ayat 8b. 6 ayat 8b. Matius 6 ayat 8b. Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. 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 Bapamu mengetahui apa yang kau perlukan Sebelum kamu meminta kepadanya. sebelum kamu minta kepadanya. Sebelum kamu minta kepadanya. Sebelum kamu meminta kepadanya. Sebelum kamu minta kepadanya. Sebelum kamu minta kepadanya. Sebelum kamu minta kepadanya. Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya.
Sebelum kamu minta kepadanya. Sebelum kamu minta kepadanya. Amin. Amin. Dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang. Sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mukjizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 bakul. 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Hai teman, apa kau dengar? Dengarlah mukjizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Terima kasih. 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Terima kasih. Dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa
sisa 12 bakul. Hai teman,